anak yang mati kecil, maka di akhirat nanti dia bisa bermanfaat bagi orang tuanya. Ada pertanyaan dari Pak Edi, bunyinya begini. Ustadz, saya mempunyai pertanyaan sebagai berikut. Benarkah pendapat orang yang mengatakan, bila kita mempunyai seorang bayi, kemudian bayi tersebut meninggal dunia, maka bayi tersebut menjadi tabungan orang tuanya di akhirat? Dalam arti menjadi penolong orang tuanya untuk bisa masuk surga meskipun orang tuanya bermaksiat. Baik, jawabannya begini. Memang betul, ada sejumlah hadis yang mengatakan bahwa anak kecil itu, jika dia mati, maka di akhirat dia akan bermanfaat bagi orang tuanya. Manfaatnya itu bisa berupa syafaat, artinya anak kecil itu memintakan syafaat kepada Allah. Bisa juga dia menjadi tameng dari api neraka. Bisa juga anak kecil ini akan menggandeng tangan orang tuanya ke surga. Ya. Jadi memang ada hadis-hadis semacam ini. Hanya saja untuk bisa mendapatkan janji ini, maka disyaratkan dua hal pada saat orang kehilangan anaknya. Apa itu? Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah ihtisab. Apa itu sabar? Sabar itu artinya adalah tabah. Tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir, dan tidak marah-marah ketika Allah telah menetapkan kematian anaknya. Sabar bermakna tabah, bisa menerima, ridho dengan takdir Allah. Menangis boleh, tidak masalah menangis, karena sabar tidak bertentangan dengan menangis. Tetapi sabar itu maknanya adalah tidak mencela takdir Allah, tahan terhadap segala ujian itu, dan hanya mengucapkan apa yang diridhoi oleh Allah. Seperti Rasulullah ketika kehilangan putranya Ibrahim, beliau berlinang air mata, kemudian beliau mengatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan. Air mata itu bisa meneteskan air mata dan hati bisa bersedih. Akan tetapi kita tidak akan mengucapkan apapun kecuali yang membuat ridho Tuhan kita. Nah, ini makna sabar semacam itu. Bukan dilarang bersedih. Bersedih manusiawi, silahkan, tapi tetap sabar, yakni tahan dengan tabah dengan ujian Allah tersebut. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ihtisab. Ihtisab itu maknanya adalah mengharap pahala dari Allah. Artinya, ketika seseorang itu ditimpa ujian tersebut, pikirannya itu bukan tabah karena menganggap memang itu nggak bisa diubah lagi. Bukan hanya pikiran-pikiran rasional semacam itu, tetapi karena dia tahu bahwa anak ini nanti di akhirat akan memberi manfaat terhadap orang tuanya. Tahu bahwa Allah itu mewafatkan dia adalah karena kasih sayang Allah kepada anak tersebut, sehingga akan dimasukkan ke surga, sekaligus kasih sayang Allah serta rahmatnya kepada orang yang mendapatkan musibah tersebut, karena kalau dia sabar, maka dia akan mendapatkan janji Allah di akhirat itu. Nah, jadi ihtisab itu adalah beramal karena keyakinan Allah akan memberikan janji. Dengan kata lain, kalau pakai bahasa sederhana, ihtisab itu pamrih. Pamrih ke Allah, gitu ya. Nah, pamrih ke Allah itu ikhlas, ya. Yang dilarang pamrih itu adalah pamrih pada selain Allah, karena itu adalah bentuk kesyirikan, riya. Ya. Tapi kalau pamrihnya ke Allah, berharap balasan dari Allah, itu adalah diantara makna ikhlas yang paling penting. Karena yakin bahwa hanya Allah yang bisa membalas, yakin bahwa Allah lah zat satu-satunya yang disembah. Jadi dua ini, sabar dan ihtisab. Saya akan membacakan sejumlah hadis yang menunjukkan bagaimana anak yang mati kecil itu nanti akan bermanfaat bagi orang tuanya selama dia sabar dan ihtisab. Yang pertama di antaranya adalah hadis riwayat Muslim. Lafadznya begini. An Abi Hassan qala qultu li Abi Hurairah innahu qad mata li ibnani fama anta muhaddisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaditsin tutayyibu bihi anfusana an mautana qala na'am sigharuhum da'amisul jannah yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawayhi fayakhudhu bi thawbihi aw qala bi yadihi kama akhudhu ana bi sanifati thawbika hadha fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allah wa abahu al-jannah. Dari Abu Al-Hasan dia berkata, aku berkata kepada Abu Hurairah, kedua putraku telah meninggal. Apakah kamu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang dapat engkau bacakan untuk kami, dengannya kami dapat menenangkan hati kami dari kesedihan atas sepeninggalnya anak-anak kami? Abu Hurairah berkata, ya.
anak-anak kecil mereka berlarian di surga dengan bebas. Salah seorang dari mereka berjumpa dengan bapaknya atau kedua orang tuanya, lalu dia meraih ujung bajunya, atau beliau mengatakan dengan tangannya, sebagaimana aku memegang ujung bajumu ini, dia tidak akan berpisah dengan bapaknya, sehingga Allah memasukkan dia dan bapaknya ke dalam surga. Ini riwayat Muslim. Riwayat lain dari riwayat An-Nasa'i. An Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslimaini yamutu bainahuma thalathatu auladin lam yablughul hintha illa adkhalahumallahu bifadli rahmatihi iyyahum al-jannah." Qala yuqalu lahum udkhulul jannah fayaquluna hatta yadkhula aba'una fayuqalu udkhulul jannah antum wa aba'ukum. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah dua orang muslim meninggal dunia, di antara keduanya ada 3 orang anak yang belum berusia dewasa, kecuali Allah akan memasukkan keduanya ke surga dengan keutamaan rahmatnya kepada mereka. Beliau bersabda, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke surga. Lalu mereka berkata, kami tidak akan masuk hingga bapak-bapak kami masuk. Lalu dikatakan, masuklah kalian dan bapak-bapak kalian ke surga. Ini riwayat An-Nasa'i. Kemudian ada lagi riwayat Ibnu Majah. An Mu'adz bin Jabal, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Wallazi nafsi biyadihi inna as-siqta la yajurru ummuhu bi sararihi ila al-jannah idza ihtasabathu." Dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh anak yang meninggal dalam kandungan ibunya akan menarik ibunya dengan tali pusar ke surga jika dia sabar, jika dia mengharap pahala. Ini riwayat Ibnu Majah. Ada riwayat Ibnu Majah yang lain. An Syurahbil ibn Syuf'ah qala laqiyani Utbah ibn Abdin As-Sulami faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yamutu lahu thalathatun min al-walad lam yablughul hinsa illa talaqqawhu min abwabil jannah ats-tsamaniyah min ayyiha syaa dakhala. Dari Syurahbil bin Syuf'ah, ia berkata, Utbah bin As-Sulami menemuiku seraya mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati 3 anak laki-lakinya yang belum berumur baligh, melainkan mereka akan menyambutnya di pintu-pintu surga yang 8. Lewat pintu mana saja dia bebas masuk. Ada lagi riwayat Al-Bukhari, lafadznya begini. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna an-nisaa qulna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana yawman fawa'adhahunna wa qala ayyuma imra'atin mata laha thalathatun minal walad kanu hijaban minan nar qalat imra'atun wathnani qala wathnani. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa para wanita pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sediakanlah 1 hari untuk kami. Maka kemudian beliau memberikan pelajaran untuk mereka dan diantaranya bersabda, siapa saja dari wanita yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, melainkan mereka akan menjadi hijab dari api neraka. Seorang wanita berkata, bagaimana kalau ditinggal mati oleh 2 orang anak? Beliau menjawab, dan juga oleh 2 orang. Itu riwayat Bukhari. Ada lagi riwayat Muslim, bunyinya begini. An Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad fatamassahun naru illa tahillatal qasam. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah 3 anak milik salah seorang dari kaum muslimin meninggal dunia lalu ia tersentuh api neraka kecuali sebatas melewatinya saja, yang Allah telah bersumpah siapapun akan melewatinya. Yang terakhir dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, lafadznya begini. An Muhammad ibn Sirin an Yazid bin Abi Bakrah qala haddatsatni Habibah annaha kanat 'inda Aisyah faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala 'alayha faqala ma min muslimain yamutu lahumā thalathatun min al-walad lam yablughu al-hinsa illa ji'a bihim yawm al-qiyamah hatta yuqafu 'ala babil jannah fayuqalu lahum udkhulul jannah fayaquluna hatta yadkhula aba'una fayuqalu lahum udkhulu antum wa aba'ukum al-jannah. Dari Muhammad bin Sirin, dari Yazid bin Abi Bakrah, ia berkata, Habibah memberitahu aku bahwasanya dia berada di dekat Aisyah. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam
hingga masuk menemuinya. Beliau bersabda, tidak ada orang Islam yang meninggal 3 anak milik mereka sementara anak tersebut belum balik, kecuali akan didatangkan pada hari kiamat, kemudian dihentikan di dekat pintu surga, lalu dikatakan pada mereka, masuklah ke dalam surga. Maka mereka menjawab, tidak, sampai orang tua kami juga masuk. Maka dikatakan pada mereka, masuklah kalian dan orang tua kalian ke dalam surga. Seorang ulama yang bernama Al-Haythami mengarang kitab yang berjudul Ghayatul Maqsad. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan hal ini dalam satu bab yang berjudul Babun fi Syafa'atil Wildan. Bab yang terkait dengan syafaat anak-anak. Jadi kalau ingin mencari referensi lebih dalam, silahkan merujuk kitab tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.